Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risya Safira. Saya dari kelas 1 TB1 dengan NIM 942025-017. Di sini saya ingin mengerjakan tugas remedial dari mata kuliah Agama Islam. Yang pertama, ada soal jelaskan sumber psikologi, sosial budaya, historis, dan yuridis tentang perlunya pembelajaran PAI di PT. Baik, jadi secara psikologis, di luar perbedaan pandangan tersebut terdapat pertanyaan. Secara psikologis, manusia itu makhluk teogenetis atau teis, makhluk bertuhan, dan ataukah ateis, tidak bertuhan. Realitasnya ada manusia yang teis dan juga manusia yang ateis. Artinya, secara konseptual ada manusia yang teis, ateis, dan setengah teis, ateis. Realitas juga menunjukkan bahwa masing-masing kelompok yang saling mencoba mempengaruhi kelompok yang lain. Lalu secara sosial budaya, secara teoritis masyarakat muslim di Indonesia dapat dipilah menjadi dua subkultur, yaitu santri dan muslim biasa ataupun bukan santri. Lalu secara historis bangsa Indonesia memiliki dua sistem pendidikan, yaitu pesantren dan sekolah. Pesantren merupakan model pendidikan asli bangsa Indonesia, sedangkan sekolah merupakan model pendidikan yang diadopsi dari penjajah Belanda. Dan yang terakhir secara yuridis. Sumber yuridis penyelenggaraan PAI di PT sebagai berikut. 1. Ada Pancasila, 2. Undang-Undang Dasar 1945 hasil dari amandemen. Lalu yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lalu yang keempat ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 sampai dengan 2025. Lalu yang keenam ada PP nomor 19 tahun 2005 sebagaimana diubah dengan PP nomor 032 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. Lalu yang ketujuh ada Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Lalu soal yang kedua, jelaskan secara lughawi atau etimologis kata Islam berasal dari 3 akar kata dan jelaskan secara istilah atau terminologis Islam. Jadi jawabannya adalah secara lughawi atau etimologis kata Islam berasal dari 3 akar kata, yakni aslama artinya berserah diri atau tunduk patuh, lalu salam artinya damai ataupun kedamaian, dan salamah artinya selamat ataupun keselamatan. Adapun secara istilah atau terminologis, Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikan agama Islam itu kepada umatnya melalui pengajaran, bimbingan, dan teladan. Soal yang ketiga, apa yang dimaksud al-umuru bi maqasidiha? Lalu al-yakinu la yuzalu bi syak. Lalu al-masyaqatu tajlibut tasyir, ad-daru yuzalu, al-adatu muhakamah. Artinya pertama, al-umuru bi maqasidiha, segala urusan tergantung kepada tujuannya. Kaidah ini menghendaki agar kita beramal didasari oleh niat karena Allah lillah ta'ala, yakni niat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk Allah semata bukan karena pamrih. Bagaimanapun bagusnya suatu amal, tetapi jika didasari niat buruk, yakni bukan untuk Allah, maka rusaklah amal itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada al-yakinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak dapat dihapus dengan keraguan. Anda ragu apakah berkentut atau tidak berkentut? Dengan kaidah ini sudah berwudu adalah suatu keyakinan, sedangkan berkentut adalah suatu keraguan. Putusan yang harus Anda pilih adalah Anda sudah berwudu dan tidak berkentut. Ketiga, al-musyaqqatu tajlibut tasyir. Kesukaran itu menarik kemudahan. Dari kaidah ini muncullah rukhsah, kemudahan yang meringankan. Misalnya mengkasyar sholat di perjalanan, sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, bolehnya duduk dengan lain jenis di kendaraan umum, dan lain-lain. Adapun faktor yang membuat sukar adalah bepergian, sakit, terpaksa, lupa, ketidakmampuan, dan kesukaran-kesukaran lainnya. Lalu yang keempat ada ad-daru yuzalu, kemudaratan itu harus dilenyapkan ataupun dihilangkan. Kaidah ini sangat berperan dalam bisnis, jinayah, hukuman yang membuat jera para koruptor, perusuh, dan pelaku pencabulan. Dan suami istri walau dibantu juru damai tetap menemui jalan buntu. Dari kaidah ini lahir sub-sub kaidah antara lain
Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masyalih, yaitu menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Misalnya, lebih mengutamakan membayar honorium guru mengaji di masjid-masjid secara wajar dengan mempertimbangkan upah minimum untuk menghilangkan kemiskinan guru mengaji, untuk didahulukan kepada memperindah bangunan masjid, didahulukan daripada untuk syiar kemegahan tempat ibadah Islam. Lalu yang kelima, ada aldatu muhakamah, adat kebiasaan itu ditetapkan sebagai hukum. Misal, ketika kita sebagai tamu disuguhi makanan, maka kita boleh makan tanpa menunggu, dipersilahkan oleh tuan rumah, karena adat istiadat menetapkan demikian. Lalu soal nomor 4, jelaskan menurut Gunawan tentang spiritual. Adapun Ginanjar 2004 sampai dengan 107 sampai 109 berpendapat spiritualitas merupakan energi dalam diri yang menimbulkan rasa kedamaian dan kebahagiaan tidak terperi yang senantiasa dirindukan kehadirannya. Lalu soal nomor 5, apa yang ditawarkan oleh Syed Hussein Nasir terapi spiritual untuk mengatasi problematika manusia? Sejalan dengan itu, Syed Hussein Nasir juga menawarkan terapi spiritual untuk mengatasi problematika manusia modern. Ia menghimbau manusia modern untuk mendalami dan menjalankan praktik tasawuf, sebab tasawuflah yang dapat memberikan jawaban-jawaban terhadap kebutuhan spiritual mereka. Lalu soal yang keenam, apa yang dimaksud dengan akhlak menurut Imam Al-Ghazali? Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah bentuk jiwa yang darinya muncul sikap dan perilaku secara spontanitas dan disertai dengan perasaan nikmat dan enjoy ketika melakukannya. Nomor 7, dalam kitab Mizanul Amal, Al-Ghazali menyebut bahwa as-sa'adah bahagia terdapat dua. Jelaskan. Jadi jawabannya adalah, dalam kitab Mizanul Amal, Al-Ghazali menyebut bahwa as-sa'adah bahagia terbagi dua. Pertama, bahagia hakiki, dan kedua, bahagia majasi. Bahagia hakiki adalah kebahagiaan ukhrawi, sedangkan kebahagiaan majasi adalah kebahagiaan duniawi. Kebahagiaan ukhrawi akan diperoleh dengan modal iman, ilmu, dan amal. Adapun kebahagiaan duniawi bisa didapat oleh orang yang beriman dan bisa didapat oleh orang yang tidak beriman. Lanjut soal ke-8. Menurut Ibnu Arabi ada dua tingkatan manusia dalam mengimani Tuhan. Jelaskan. Jadi Syekh Ibn Arabi abad ke-14 ia menyebutkan ada dua jenis manusia, yakni insan kamil dan monster setengah manusia. Jadi kata Ibnu Arabi, jika tidak menjadi insan kamil maka 106 manusia menjadi monster setengah manusia. Insan kamil adalah manusia yang telah meninggalkan kemonsterannya. Konsekuensinya, di luar kedua jenis manusia ini ada manusia yang sedang berproses menanggalkan kemonsterannya dalam bentuk insan kamil. Lalu yang ke-9, ada 7 macam nafsu menurut Imam Al-Ghazali dan ulama sufi. Sebutkan dan jelaskan. Pertama, ada nafsu amarah dengan ciri-ciri sombong, iri, dengki. Lalu ada nafsu lawamah dengan ciri-ciri enggan, cuek, suka. Kemudian nafsu mulhimah dengan ciri-ciri suka sedekah dan sederhana. Lalu ada nafsu mutamainah dengan ciri-ciri suka beribadah. Lalu ada radiah dengan ciri-ciri pribadi yang mulia, zuhud, ikhlas, dan wirai. Dan nafsu mardiyah dengan ciri-ciri bagusnya, budi pekerti. Dan yang terakhir ada nafsu kamilah dengan ciri-ciri dianugerahi ilmul yakin, ainul yakin. Dan yang terakhir soal ke-10, apa yang dimaksud dengan paradigma Al-Quran dan sebutkan 7 Al-Quran diturunkan menurut Syekh Yusuf Qaradawi. Apa tujuan Al-Quran diturunkan? Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan bahwa tujuan diturunkan Al-Quran paling tidak ada 7 macam. Yang pertama, meluruskan akidah manusia. Kedua, meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak asasi manusia. Ketiga, mengarahkan manusia untuk beribadah secara baik dan benar kepada Allah. Lalu yang keempat, mengajak manusia untuk menyucikan rohani. Yang kelima, membangun rumah tangga yang sakinah. Dan
menempatkan posisi terhormat bagi perempuan. Yang keenam, membangun umat menjadi saksi atas kemanusiaan. Dan ketujuh, mengajak manusia agar saling menolong. Jadi segitu saja jawaban dari tugas UTS remedial saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun penjelasan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.